Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 atau pada tanggal 1 Av 5782. Di dalam bacaan renung lanjutan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan 36 ayat 3 yang berkata demikian saudaraku. Namun jika mereka menikah dengan keturunan suku-suku lainnya dari Bani Israel, maka tanah pusakanya akan beralih dari tanah pusaka leluhur kami menjadi tanah pusaka suku-suku suami mereka, sehingga tanah pusaka hasil undian itu akan beralih ke pemilikannya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah tentang hak waris kaum perempuan, saudaraku. Di dalam kitab Bilangan 36 merupakan pasal yang terakhir dari kitab Bilangan ini, saudaraku, berbicara tentang hak waris kaum perempuan. Dan arti daripada bacaan renungan Torah ini bahwa dari keturunan perempuan tidak bisa melanjutkan, saudaraku, sebagai kelanjutan ahli waris daripada tanah yang sudah dibagikan ini, saudaraku. Maka laki-lakilah yang memiliki hak, sehingga apabila kaum perempuan atau salah satu suku ini memiliki anak perempuan, dia harus menikah kepada suku yang sama, saudaraku, sehingga hak waris ini tetap akan terjaga. Namun bila dia menikah dengan suku lain, maka garis keturunan selanjutnya menjadi hak daripada suku dari suaminya, saudaraku. Hal ini sebagai analogi sama seperti halnya suku Batak, saudaraku. Orang Batak memiliki juga marga-marga. Bila menikah, maka yang melanjutkan dari garis marga selanjutnya adalah marga dari kaum laki-lakinya, saudaraku. Dan ini memiliki kesamaan, walaupun bukan berarti orang Batak tidak mesti suatu klaim bahwa itu dari suku Israel, bukan seperti itu, saudaraku. Namun memiliki kesamaan. Ini sebagai analogi untuk memahami tentang hal itu, saudaraku. Namun apa hubungannya, saudaraku? Mengapa kitab Bilangan ini dalam Bilangan terakhir pasal 36 mencatat tentang waris, saudaraku? Ya, memang karena berbicara kitab Bilangan adalah berbicara tentang kitab membilang, mencatat, menghitung kembali, saudaraku. Maka berhubungan dengan garis keturunan. Dan berbicara hal ini, saudaraku, relevansinya apa dengan kehidupan kita sekarang? Saudaraku, ini memiliki relevansi bukan hanya sampai saat kita, bahkan sampai nanti saat kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach yang kedua kali. Memiliki tanda-tanda yang memiliki peran adalah tentang suku Israel ini, saudaraku. Ada 12 suku yang tertulis. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Wahyu 7, saudaraku. Wahyu 7. Saya akan baca dari ayat 3 dan seterusnya, berkata demikian. Janganlah merusak daratan, lautan, ataupun pepohonan sampai kami telah memasang materai pada dahi para hamba Elohim kami. Lalu aku akan mendengar jumlah mereka yang telah dimateraikan dari setiap suku keturunan Israel sebanyak 144.000 orang, yaitu dari suku Yehuda 12.000 orang, dari suku Ruben 12.000 orang, dan seterusnya sampai suku Binyamin. Saudaraku, ini adalah di kitab Wahyu, merupakan gambaran bahwa ada malaikat yang masih menahan untuk merusak daratan dan lautan dan pepohonan. Ini merupakan suatu simbolik, saudaraku. Kitab Wahyu penuh dengan simbolik, dan ini merupakan gambaran tentang akhir zaman. Karena bila malaikat itu sudah merusak daratan dan lautan, itu berarti dunia ini sudah akan rusak, saudaraku, dan sudah hancur. Namun adalah malaikat itu masih ditahan karena jumlah yang termateraikan 144.000 dari anak cucu Israel ini belum terpenuhi kotanya, saudaraku. Kenapa ada cucu, saudaraku? Ya, karena satu suku, yaitu suku Dan, tidak masuk dalam bilangan kelompok ini, saudaraku, yang berjumlah 12.000 ini, saudaraku. Suku Dan terhilang, maka digantikan dari cucunya, dari anak Yusuf, yaitu Manase, saudaraku. Karena Efraim juga tidak masuk di dalam bilangan ini, saudaraku. Dan inilah merupakan suatu gambaran relevansinya tentang kitab Bilangan yang berbicara tentang suku-suku Israel di zaman Mose ini masih memiliki relevansi sampai bilangan kedatangan Adonai Yeshua kedua kali nanti, saudaraku.
karena berbicara ada kuota yang harus terpenuhi dari anak cucu Israel, yaitu 144.000 yang memiliki materai dari Bapa Yahweh, saudaraku. Dan ini semua adalah garis keturunan Israel, saudaraku, yang tidak terpecah-pecah. Walaupun sejarah mencatat bahwa Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara sudah terkawin campur terjadi di sana, saudaraku, sehingga garis-garis keturunan ini tentu sudah terpencar-pencar, saudaraku. Namun inilah kehendak Bapa Yahweh. Bapa Yahweh tidak pernah meleset, saudaraku, karena ketetapan Bapa Yahweh pasti akan terjadi. Dan kita di mana, saudaraku? Bila hal dihadapkan dengan kitab Wahyu, kita berada di dalam selanjutnya, saudaraku, di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Sesudah semua itu aku melihat tampaklah suatu kerumunan orang banyak dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang tidak seorang pun dapat menghitungnya. Mereka berdiri di hadapan tahta itu dan di hadapan anak domba dengan mengenakan jubah putih dan memegang ranting-ranting palem di tangannya. Maka kita sebagai Bani Goyim atau bangsa-bangsa, kita masuk di dalam kelompok ini, saudaraku. Kita yang menjadi kelompok yang memakai jubah putih dan memegang ranting-ranting palem ini, saudaraku. Namun, saudaraku, kota yang masih diizinkan terus masuk, saudaraku, dari kaum bangsa dan bahasa selama kota 144.000 dari anak cucu Israel ini masih belum terpenuhi 144.000. Bila itu sudah terpenuhi, saudaraku, maka kota yang akan masuk menjadi kelompok yang jumlahnya banyak ini, saudaraku, yang memakai jubah putih dan memegang ranting palem ini dari setiap kaum, suku, dan bahasa ini juga sudah stop, saudaraku, tidak bisa masuk lagi. Ini yang menjadi renungan bagi kita, sehingga sangat relevansi berbicara bilangan anak bangsa Israel, anak-anak Israel 12 suku ini memiliki relevansi sampai kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach nantinya, saudaraku, seperti hanya yang tertulis dalam kitab Wahyu itu. Saudaraku, ini yang menjadi renungan kita. Saudaraku, sebelum terpenuhinya kota ini 144.000 ini, masih ada waktu, saudaraku, bagi kita semua untuk mengambil pertobatan kita. Kita bertobat, bertesupah, sehingga kita layak masuk di dalam jumlah bilangan yang jumlahnya banyak ini, yang memakai jubah putih dan memegang daun palem ini, saudaraku. Jangan sia-siakan, saudaraku. Kita tidak tahu kota itu sudah tinggal berapa, apakah tinggal satu lagi sehingga akan terpenuhi 144.000 dari anak cucu Israel ini, saudaraku. Kita tidak tahu, tapi yang kita tahu, kita sudah dengar firman saat ini, kita sudah banyak mendengar firman, melihat fenomena yang terjadi, yang kita tahu harusnya kita harus bertobat, saudaraku, untuk kita masuk dalam kebenaran Bapa Yahweh dan masuk dalam penyembahan-penyembahannya dan melakukan hukum perintah-perintahnya, sehingga kita juga diizinkan untuk layak masuk menjadi salah satu bagian dari orang yang berkerumunan banyak itu, yang memakai jubah putih dan memegang daun ranting palem itu, saudaraku, sebelum terlambat. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dari tempat ini saya berdoa. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum dan perintah ketetapan Bapa Yahweh. Kita diberkati, saudaraku, itu janji firman, dan keselamatan yang pasti hanya bersama Elohim Yahweh, Bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.